Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Ruben Eka, founder dari dietkalori.co.id. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi obesitas pada bayi ya yang masih menjalani ASI eksklusif ya. Jadi hanya mengkonsumsi air susu ibu saja, belum mendapatkan makanan pendamping asli. Jadi masih bayi berusia beberapa bulan seperti itu. Nah, perlu diperhatikan juga gitu ya. Kegemukan atau obesitas pada bayi ini tidak serta-merta hanya terlihat dari penampakan bayinya saja. Jadi diperlukan ya katakanlah pemeriksaan lebih lanjut ya seputar berat badan, panjang badan untuk menentukan apakah bayi tersebut benar-benar mengalami obesitas atau seperti terlihat obesitas saja. Jadi banyak bayi yang cenderung misalnya katakanlah di beberapa bagian tubuh tampak lebih cabi dan sebagainya, tapi kalau berdasarkan dari bobotnya, berdasarkan dari tingginya dan juga jenis kelaminnya, usianya, itu juga harus diperhatikan. Anda bisa berkonsultasi ke dokter spesialis anak misalnya, atau setidaknya ke para medis berkaitan dengan yang terjadi terhadap anak Anda, apakah benar-benar memang mengalami obesitas, atau mungkin banyak orang yang sebetulnya lebih mengeluhkan kondisi anaknya gitu ya, yang mungkin sering minta gendong dan sebagainya, sehingga mengakibatkan orang tuanya, terutama ibunya begitu ya, merasa kecapean, merasa punggungnya terasa berat, terasa capek, ada keluhan sakit punggung dan sebagainya, dan terus kemudian itu menjudge anaknya obesitas, menjudge anaknya terlalu berat begitu, padahal ya harus diperiksa secara objektif ya tentang berat badan, terus kemudian panjang badan seperti itu. Dan ada grafik ya yang sudah terus kemudian menjadi standarisasi berkaitan dengan anak bayi ya, kondisi si kecil ini apakah obesitas ataukah tidak, apakah termasuk ke dalam kategori yang masih normal ataukah tidak begitu. Jadi setiap rentan usia itu ada berat badan yang termasuk klasifikasi normal, ada yang berlebih, dan juga laki-laki ya, jenis kelamin bayi laki-laki dan jenis kelamin bayi perempuan juga berbeda-beda. Dan juga kaitannya dengan ASI ini justru tidak terus kemudian Anda mengurangi ASI yang Anda berikan, karena satu-satunya makanan yang saat ini mereka makan ya, kecukupan nutrisi itu hanya didapati dari ASI. Dan ASI ini ya sejak dari dulu kala gitu ya tidak bisa dijadikan terus kemudian katakanlah kambing hitam atas berat badan yang terlalu berlebih terhadap bayi seperti itu, terutama 6 bulan ke bawah ya yang harus total ASI eksklusif. Nggak apa-apa Anda misalnya kalau terlalu berat gitu ya, sekarang banyak sekali katakanlah alat begitu yang bisa membantu Anda untuk membantu menemani proses tumbuh kembang si anak ini. Ada stroller, ada bouncer, ada segala macam, banyak gitu yang bisa membantu Anda gitu ya. Mungkin ada juga katakanlah tidak hanya dari istri saja gitu ya, tapi dari suami juga harus membantu menemani tumbuh kembang si anak, menggendong si anak, si kecil ini ya, supaya ibunya tidak terlalu kecapean begitu ya. Jadi harus satu sama lain saling mensupport gitu ya. Dan terus kaitannya dengan obesitas yang terjadi ini tidak sekali lagi seperti saya bilang tadi ya, tidak terus kemudian berkaitan dengan air susu ibu eksklusif yang diberikan, tapi lebih kepada misalnya faktor genetikal gitu ya. Jadi ada gen yang diwariskan secara keturunan gitu ya ke kemudian anaknya. Terus kemudian ya ketika dia sedang dalam kandungan juga ini harus diperhatikan ya, nutrisi atau makanan terutama yang diberikan oleh ibu ya saat dia masih dalam kandungan gitu. Jadi makanan yang dikonsumsi oleh ibu tersebut juga mempengaruhi atau sedikit banyak akan berpengaruh terhadap berat badan yang didapati oleh bayi ini. Jadi inilah yang harus diperhatikan seperti itu. Memang ada beberapa kasus yang dimana
ya pemberian ASI ini terlalu intens ya. Sering sekali ada beberapa anak yang terus-menerus diberikan ASI begitu ya. Kalau semacam seperti itu segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Namun kasus semacam seperti ini jarang ya. Biasanya Anda bisa berkonsultasi juga ya dokter spesialis anak misalnya, atau setidaknya ke bidan misalnya ya, bagi Anda yang mungkin katakanlah jauh aksesnya ke dokter anak gitu ya, bisa konsultasi ke bidan tentang yang terjadi terhadap anak Anda saat ini, apakah mereka benar-benar obesitas. Terus kemudian Anda bisa bercerita tentang kebiasaan mereka mengkonsumsi ASI, apakah sudah cukup, apakah kurang, apakah terlalu banyak, seperti itu. Oke ya, saya rasa itu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini.